status P3K tahun 2023. Baik, itu saja perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Junaidi, silahkan Pak Junaidi. Oke, terima kasih Pak Balon Mulyadi ya. Assalamualaikum Bu dosen dan guru Pamong. Perkenalkan nama saya Junaidi, asal Pangkal Pinang, mengajar di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Tinggal di Pangkal Pinang, mengajar sejak tahun 2013 dan alhamdulillah Mei kemarin diangkat P3K. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Pak Ketua juga dan Bu Guru Pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke Pak Jarkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bu dosen dan Ibu Guru Pamong dan juga teman-teman yang saya banggakan, izin yang memperkenalkan diri. Nama saya Jarkasih. Saya asal dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Saya ngajar di SD Negeri 17 Tanjung Pandan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Waalaikumsalam Romantir, silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen sama Ibu guru Pamong, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Romantir. Saya berasal dari Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mengajar di SD Negeri 9 Pangkalan Baru. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Endang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Waalaikumsalam dosen warahmatullahi dan wabarakatuh. Ibu. Perkenalkan, nama saya Endang Listianingsih. Kami dari Kepulauan Riau, tempat tugas Tanjung Pinang. Baik Ibu, terima kasih. Saya bertugas di SMP IT Taruna Arisalah, Tanjung Pinang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Endang. Selanjutnya Bapak Ade. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, Ibu Pamong. Saya berasal dari Banten, Pandeglang, mengajar di SD Lawagi 2 Kota Bogor. Status P3K tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak Andri Riansah. Bapak Andri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu dosen, juga dosen Pamong ya, PAI. Perkenalkan, nama saya Andri Riansyah, sering dipanggil Andri. Saya berasal dari Kota Bogor dan mengajar di SD Negeri Gang Aut Kota Bogor. Cukup ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya Ibu Evi Rita. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu dosen dan Ibu Pamong. Saya Berita Suhanti, saya tinggal di Bogor. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Sukmin.
Ada Pak Sukmin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmin. Saya tugas di SD Negeri 8 Toba, Kabupaten Bangka Tengah. Status P3K di 2023. Kemudian TNP saya tahun 2012. Saja mungkin Bu dosen dan Bu Pamong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ibu Sri Dayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti Elvida. Saya berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Saya ngajar di SD 13 Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Saya sudah ngajar selama 9 tahun. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak Ageng Budiansah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Ibu dosen dan Ibu guru. Nama saya Agung Budiansyah dari Kota Bogor. Saya mengajar di SMP IT Insan Tama. Mungkin itu, terima kasih. Lanjut ke Bapak Danang. Ada Pak Danang? Ada Pak Ketua, terima Ya, kasih. silakan. Terima kasih Bapak Ketua, calon Bupati Riau yang saya hormati. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan Nur Arifin, Ibu dosen, Ibu guru Pamong. Saya berasal dari Indonesia dan kami khususnya bekerja di daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, mengajar di SDN Gunung Gede. Dan alhamdulillah statusnya sudah punya anak 1 dan istri 1 dan sudah diangkat P3K. Mudah-mudahan kedepannya memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yuli, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Yuli Ekasari. Saya dari Lingga, mengajar di SMK Negeri 2 Lingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin untuk yang hadir 19 orang. 1 orang itu izin Bu Neni sedang ke rumah sakit. Jadi tadi katanya sudah WA Ibu, jadi yang hadir 19 orang. Itu saja Ibu dan perkenalannya sudah selesai. Ya, terima kasih Pak Fuad dan Bapak Ibu sekalian perkenalannya. Insya Allah menambah keakraban di antara kita ya, silaturahmi di antara kita. Insya Allah tidak hanya di ruang Zoom dan di forum PPL PPG saja. Mudah-mudahan suatu saat entah kami, saya, Bu Hairunisa, kapan-kapan berkesempatan ke Provinsi Bapak Ibu atau nanti pas Bapak Ibu ke Jakarta, mudah-mudahan kita bisa bersua. Bu Hairunisa, saya izin men-share apa yang disampaikan oleh Sekretaris PPG tadi siang ya, Bu. Ya, nanti kalau ada yang kurang mohon ditambahkan oleh Bu Hairunisa. Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Jadi kami tadi siang itu baru mendapatkan materi dari Sekretaris PPG. Saya buka dulu. Mungkin secara umum saja, insya Allah nanti bahannya akan saya kirimkan juga ke Bapak Ibu. Jadi ini tadi siang guru Pamong dan dosen ini baru mendapatkan refreshment oleh Pak Dr. Nino Indrianto, ini Kaprodi PPG dari Jember dan beliau ini Sekretaris PPG Nasional. Yang beliau sampaikan tadi, jadi kita itu sekarang ada di tahap ketiga. Pendalaman materi sudah Bapak Ibu laksanakan, pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK juga sudah ya Bapak Ibu ya.
Jadi sekarang kita sudah di bagian ketiga. Di PPL ini nanti kegiatannya diantaranya adalah praktek MA dan MP5 PPRA, kemudian ada pembuatan video praktik mengajar, ada praktik PTK, namun praktik PTK ini di modul yang berbeda kalau infonya tadi seperti itu. Kemudian nanti ada refleksi diri, lalu ada review dan penyusunan RTL, serta terakhir akan ada laporan dan artikel PTK. Ini nanti akan saya skip, karena ini slide-nya lumayan banyak nih Bapak Ibu. Ini saya skip, nanti akan saya berikan filenya. Nah, kegiatan PPL sendiri yang dilakukan mahasiswa adalah persiapan dan eksplorasi sumber belajar, kemudian nanti ada implementasi hasil lokakarya ke dalam praktek pembelajaran, lalu yang paling utama adalah perekaman video, jadi nanti Bapak Ibu silakan merekam video pembelajarannya, kemudian diupload di laman Space ya, di LMS-nya. Lalu ada penyusunan laporan hasil PTK dan presentasi hasil PTK serta refleksi diri. Kemudian, nah untuk implementasi PPL dan PTK ini terpisah ya, PTK dilaksanakan secara terpisah di kelas yang berbeda. Ini di laman Bapak Ibu ya, ada PPL 1, PBL, PJBL, DBL, TPACK, dan P5 PPRA. Saya mungkin langsung kalau ini kan di laman Bapak Ibu ada ya semua ya. Nah ini nanti kami, tugas dosen dan guru pamong adalah menilai apa yang sudah Bapak Ibu upload. Jadi setiap hari insya Allah saya dan Bu Hairunisa akan mengingatkan Bapak Ibu sesuai dengan kontrak belajar yang sudah di-share di laman Space. Dan ketika Bapak Ibu mengupload, maka kami baru bisa menilai. Nah, ini misalnya contohnya ini di bagian data bahan ajar harian. Kalau Bapak Ibu tidak mengupload, tentu saja tidak bisa dinilai oleh dosen dan guru pamong. Nah, nanti penilaiannya akumulasi antara nilai yang diberikan dosen dan guru pamong. Kemudian ini contoh file PTK. Terus nanti ada diskusi. Diskusi ini baru bisa dilakukan setelah ada instruksi dari dosen biasanya ya. Nanti akan kami share ini contoh diskusi. Berdasarkan hasil review dari dosen, guru pamong, dan diskusi dengan teman, silahkan tulis rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kerjakan dengan menggunakan LK2. Nah, nanti ketika sudah di-upload instruksi ini baru bisa dikomentari oleh Bapak Ibu. Ini contoh RTL. Saya langsung ke bagian yang seperti di kontrak belajar tadi ya. Oh, ini ada perubahan ya Bapak Ibu, ada perubahan pembelajaran. Jadi kalau sekarang ini presumenya itu berbasis online, tes formatifnya ditiadakan, diganti dengan refleksi pada sinkronus. Sinkronus ini adalah pertemuan via Zoom seperti ini Bapak Ibu, antara dosen, guru pamong dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, analisa bahan ajar itu satu tugas dalam satu modul, jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian yang keempat, penyederhanaan tugas LK dari 12 menjadi hanya 8 LK. Kemudian yang poin 5, penyederhanaan tugas LK dari 19 menjadi hanya 12 LK, jadi lebih sedikit. Kemudian PPL pada setiap praktik pendekatan dilakukan 2 kali praktik. Gitu. Kemudian instrumen penilaian berbasis online, jadi semua serba online. Kalau Bapak Ibu tidak mengumpulkan atau mengupload tugas sesuai dengan jadwal kontrak belajar, maka akan mempengaruhi proses penilaian-penilaian yang lain. Lalu ada penambahan instrumen pada tugas LK dan self-assessment PPL. Akan kita lihat nanti di bagian jadwal ya.
Sebentar, ini nanti akan saya kirimkan, jadi tidak perlu dibahas semua. Nah, ini kita insya Allah saya dan Bu Hairunisa akan mendampingi Bapak Ibu selama 26 hari ke depan. Hari ini sudah dihitung hari pertama Bapak Ibu. Jadi memang siang tadi kami baru mendapatkan pengarahan dan Bapak Ibu jadinya baru bisa mengakses kontrak belajar itu setelah kami selesai pengarahan. Hari ini harusnya ada persiapan dan koordinasi ya, persiapan perangkat pembelajaran, kemudian koordinasi Bapak Ibu kepada kepala sekolah atau madrasah di tempat di mana Bapak Ibu nanti akan melakukan PPL, kemudian koordinasi kelas dan penyiapan serta setting video PPL. Ini durasinya kurang lebih 7,5 jam. Untuk dosen 4 jam. Jadi rata-rata dosen dan guru pamong ini ya, masing-masing itu 4 jam untuk menelaah, menilai hasil dari tugas-tugas Bapak Ibu. Nah, kemudian hari kedua atau besok, jadi taruhlah hari ini misalnya diasumsikan Bapak Ibu sudah koordinasi kepada pihak sekolah bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan PPL di situ, maka besok Bapak Ibu sudah bisa mulai praktek PBL, kemudian mendapat masukan dan refleksi dari siswa serta guru sebaya. Nah, hari ketiga ini self-assessment dan persiapan kedua PBL. Ada pengisian instrumen self-assessment, nanti akan saya sampaikan filenya. Kemudian editing foto dan dokumentasi. Jadi ini Bapak Ibu baru mengirimkan foto, misalnya foto ketika melaksanakan PPL gitu ya, misalnya ketika sedang mengajar gitu, jadi di-upload gitu. Kemudian mengupload dokumen self-assessment. Jadi Bapak Ibu panduannya kepada kontrak belajar yang sudah saya kirimkan di Google, di laman Space ya. Kemudian hari keempat, jadi setiap hari ada yang dilakukan. Nah, kalau ada kata sinkronus ini berarti ada tiga, maksudnya dosen, guru pamong, dengan mahasiswa. Kegiatannya adalah best practice, jadi best practice yang dipandu oleh dosen dan guru pamong, kemudian FGD, PPL, PBL, masukan dan refleksi teman sebaya. Ini bisa saja kita hanya ya ini kan best practice ya, jadi tidak semua, mungkin ada 1 atau 2 contoh dari perbaikan modul ajar PBL yang Bapak Ibu lakukan, nanti akan kita komentari bersama baik antara teman sebaya, jadi antara peserta silahkan misalnya ada masukan apa, itu dilakukan di hari keempat ini. Kemudian hari kelima, praktek kedua PBL, ini mendapatkan masukan dan refleksi dari siswa dan guru sebaya. Lalu hari keenamnya, editing dan upload video. Ya, jadi tugas Bapak Ibu sebetulnya lebih banyak kepada editing video, upload video, bikin self-assessment gitu. Jadi banyak penugasan-penugasan aja. Adapun dosen dan guru pamong hanya tinggal menilai apa yang Bapak Ibu upload gitu. Kira-kira seperti itu. Terus hari ke-7, ini persiapan PTK, lalu ada praktek PTK tahap pertama, ada refleksi PTK tahap 1, dan penyusunan draft laporan tahap 1. Hari ke-8, ini sinkronus lagi. Sinkronus ini tadi seperti yang saya katakan, pokoknya kalau ada tulisan sinkronus berarti kita akan ada video conference. Jadi silahkan nanti Pak Fuad Hambali selaku ketua kelas ya, PJ-nya, nanti mengingatkan kita bersama, misalnya apakah sehari sebelumnya gitu, bahwa besok akan ada sinkronus, sehingga saya dan Bu Hairunisa bisa mempersiapkan diri gitu untuk melakukan pertemuan dengan Bapak dan Ibu. Nah, ini juga waktunya bisa kita komunikasikan bersama ya. Apakah di hari ke-8 ini mau pagi atau misalnya mau malam seperti ini, atau kita komunikasikan bareng-bareng gitu ya. Pada prinsipnya kita saling memudahkan gitu ya, baik saya maupun Bu Hairunisa insya Allah fleksibel. Kalau dirasa misalnya
Bapak Ibu lebih membutuhkan banyak waktu untuk membuat modul ajar atau misalnya masih butuh waktu untuk buat video, editing dan lain sebagainya, sehingga mau dipindah hari atau di skip untuk sinkronusnya silahkan aja. Jadi ini kesepakatan kita bersama. Yang penting tugas-tugas Bapak Ibu terupload gitu supaya bisa dosen dan guru pamong nilai. Hari ke-9 ada persiapan dan koordinasi. Ini kembali Bapak dan Ibu silahkan koordinasi dengan kepala sekolah atau madrasah masing-masing di mana Bapak Ibu praktek. Lalu ada penyiapan dan setting video PPL. Kemudian hari ke-10-nya praktek pertama PJBL. Hari ke-11-nya self-assessment, editing foto. Jadi di dalam self-assessment itu nanti akan ada poin-poinnya, akan saya share juga. Dilampirkan juga fotonya gitu. Ada foto Bapak Ibu yang menunjukkan kegiatan self-assessment tersebut. Hari ke-12, perbaikan MAPJBL, ada sinkronus lagi, kembali ada best practice lagi, jadi mungkin bergantian ya, bisa dibantu juga oleh ketua kelas, misalnya kalau sudah pernah kita jadikan contoh, mungkin ke depan gantian gitu, supaya tidak itu-itu aja orangnya gitu. Kemudian hari ke-13, praktek kedua PJBL, hari ke-14 ada editing dan upload video lagi. Kemudian hari ke-15 persiapan PTK, praktek PTK tahap 2, dan penyusunan draft laporan. Hari ke-16 sinkronus lagi bersama dosen dan guru pamong. Kemudian sama pembahasannya ada best practice video pembelajaran, jadi tidak semuanya, tapi perwakilan dari teman-teman mahasiswa PPL. Hari ke-17, ini persiapan dan koordinasi modul P5 PPRA. Kemudian hari ke-18-nya praktek P5 PPRA. Hari ke-19 masih praktek. Hari ke-20 praktek masih P5 PPRA. Hari ke-21 juga sama. Dan hari ke-22-nya editing video, upload video, lalu diskusi. Nah, hari ke-23 ini sinkronus dengan dosen dan guru pamong. Seperti biasa, kita melakukan best practice video pembelajaran dengan modul P5 PPRA. Lalu review di hari ke-24. Hari ke-25 persiapan PTK dan praktek PTK tahap ketiga. Lalu hari terakhir ini sinkronus lagi, mendapatkan masukan dan refleksi. Jadi kira-kira seperti itu kegiatan kita selama 26 hari ke depan. Saya tutup dulu share screen-nya, nanti akan saya tampilkan self-nya ya, self-assessment. Nah, ini ada self-assessment. Self-assessment ini nanti tinggal dicoret mana yang, kan tadi ada beberapa kali self-assessment ya, Bapak Ibu. Ada model pembelajaran PBL, ada PJBL, ada DBL, ada TPACK gitu. Jadi nanti silahkan dilingkari mana yang self-assessment yang diupload untuk periode tertentu. Jangan lupa ditulis nama dan seterusnya. Kemudian, nah ini ada beberapa poin, misalnya tahap pendahuluan. Nah, self-assessment-nya ini sudah ada poin-poinnya. Bapak Ibu tinggal di checklist aja. Kalau satu ini sangat tidak sesuai, misalnya saya sangat terampil membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik dan melakukan assessment awal dalam kesiapan belajar. Kalau Bapak Ibu merasa sesuai, berarti di checklist di angka 4. Dan seterusnya. Nah, nanti ada buktinya. Di tahap pendahuluan ini silahkan difoto. Jadi fotonya jangan selfie ya. Kalau selfie nanti silahkan minta siswanya atau teman Bapak Ibu untuk foto candid lah gitu ya. Ketika Bapak Ibu sedang melakukan tahap pendahuluan ini. Jadi cukup foto aja. Dan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dari setiap poin, misalnya di A ini ada 3
ada 3 kegiatan, tapi yang difoto satu aja, satu yang diupload. Lalu pada tahap inti yang poin B, ini silahkan unggah link foto pembelajaran 6 dari 18 pernyataan diri. Ini ada, saya sangat tepat dalam menerapkan langkah persiapan pembelajaran, sangat tepat dalam menunjukkan penyajian materi, sangat tepat dalam menunjukkan penyajian materi yang sinergis pada setiap tahapan pembelajaran, sangat terampil menggunakan model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu menilai diri sendiri di poin mana, apakah 1, 2, 3, 4, atau 5 gitu ya. Dan seterusnya ini ada sampai 21 yang tahap inti tadi. Lalu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini ada 4 poin. Silahkan difoto salah satu aja, satu foto aja. Masing-masing poin ini satu aja. Misalnya kegiatan penutupnya itu Bapak Ibu merasa terampil menggunakan penilaian proses, terampil dalam menerapkan instrumen penelitian, terampil dalam melaksanakan penguatan, dan terampil dalam menutup pembelajaran. Silahkan difoto kegiatannya. Dan kepribadian. Nah, kepribadian ini ada 4. Ada 4 pernyataan. Apakah Bapak Ibu merasa mempesona gitu ya? Nah, apa indikator mempesonanya? Jadi seorang guru kalau masuk ke ruang kelas jangan cemberut, jangan marah-marah gitu ya. Jadi selalu senyum, ceria gitu kan, membawa semangat kepada anak didiknya gitu. Jadi sikap yang mempesona itulah yang difoto gitu ya. Suasana penampilan yang mempesona, yang ceria, segar gitu. Memberikan perhatian kepada semua siswa, busananya sopan gitu ya. Kemudian memberi inspirasi dan motivasi. Nah, silahkan unggah satu foto yang mencerminkan bahwa Bapak Ibu punya indikator mempesona seperti ini. Lalu berwibawa. Berwibawa, tutur kata yang santun, menampilkan perilaku yang disegani. Bagaimana misalnya contoh foto perilaku yang disegani ya, misalnya siswanya tertib gitu ya. Jangan sampai misalnya contoh bahwa Bapak Ibu menampilkan perilaku yang disegani, tapi anak-anaknya ribut, tidak memperhatikan, berarti kan dicuekin sama siswanya gitu. Kemudian tegas. Nah, Bapak Ibu bagaimana menilai diri sendiri? Apakah sudah tegas? Apakah dalam memberikan tanggapan itu disertai contoh yang lengkap? Apakah tampil percaya diri dan menarik? Kadang-kadang ada juga ketika kami melihat video yang diunggah oleh peserta, itu terlihat gugup, malu-malu gitu ya, mungkin grogi karena ada kamera dan lain sebagainya. Jadi silahkan diunggah foto terbaiknya sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di sini. Lalu penuh dengan panggilan jiwa. Ini di foto juga, ekspresi yang bergairah, cekatan, perilaku yang ikhlas, wajah ceria. Jadi wajahnya jangan galak-galak ya Bapak Ibu. Gimana wajah ceria? Iya, silahkan diekspresikan atau mungkin ngaca dulu di rumah Bu, kira-kira seperti apa gitu wajah yang menampilkan seperti refleksi diri ini. Lalu yang samapta. Nah, samapta ini menunjukkan penampilan yang sangat bugar dan energik, menampilkan perilaku yang ramah, penuh perhatian, suka memberikan bantuan kepada siswa, menunjukkan rasa belas kasih dan berbela rasa kepada siswa. Nah, itu kira-kira. Kemudian jangan lupa diberi tanggal, diberi nama. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Sebetulnya kalau sudah dijalankan, insya Allah gampang karena mengajar adalah rutinitas yang sudah biasa Bapak Ibu laksanakan, sudah menjadi bagian hidupnya, sudah menjadi panggilan jiwanya, insya Allah bisa. Yakin bisa, yakin semuanya akan lulus dengan nilai yang terbaik. Hanya tinggal bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kebisaan Bapak Ibu dalam bentuk dokumentasi-dokumentasi, dalam bentuk video, foto, dan laporan-laporan tadi. Intinya sih seperti itu Bapak Ibu. Silahkan Bu Hairunisa, mungkin ada yang ditambahkan karena ini materi yang tadi siang kita terima dari ini Sekretaris PPG. Ya, terima kasih Bu Iin. Sebelumnya mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Mungkin ada perbedaan dengan penilaian-penilaian sebelumnya yang kali ini PPL agak ada perbedaan di tahun ini, di angkatan ini. Sebelumnya memang nggak ada seperti penilaian evaluasi diri sendiri ya
dengan peserta sendiri ya Bu In ya. Kalau yang sudah kemarin itu kita langsung dosen dan pamong menilai kegiatan Bapak Ibu dalam PPL dalam keadaan sudah terupload dalam video, ya kita menilai dengan kegiatan Bapak Ibu di video tersebut, video Bapak Ibu mengajar. Ya bagaimana gestur Ibu, bagaimana gestur mengajarnya, kaku tidak, atau dengan tadi ketegasannya, atau dengan kesopanan santun dengan siswa, begitu juga siswa dengan Bapak Ibu mengajar dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya, agak perbedaan tadi yang ditayangkan itu adalah pembaruan mungkin di kalangan PPL kali ini ya Bu In ya. Jadi evadir atau evaluasi diri sendiri Bapak Ibu mengajar ya mungkin dimaksimalkan dengan penilaian diri. Mungkin kalau kita menilai diri mungkin yang baik-baiknya aja kali ya. Iyalah. Bisa jadi gitu kan, yang baik-baiknya aja mungkin di angka 4 semua atau angka 3 gitu. Tapi nanti kami juga akan mengkombin dengan Bu dosen selaku penilai, ya nanti dilihat juga dengan penilaian Bapak Ibu di PPL nantinya sudah diupload mengajar waktu di kelas gitu ya, di PPL. Nanti kan Bapak Ibu mengupload video mengajar juga. Jadi nanti sesuai tidak dengan penilaian pada diri sendiri dengan kami ya sebagai penilai. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin ada perbedaan sedikit dengan penambahan dengan Bapak Ibu sendiri. Mungkin oh iya saya sudah maksimal, tapi di kami mungkin menilai Bapak Ibu, oh ini kurang gitu ya. Jadi nanti akan ada akumulasi penilaian di dalam PPL kali ini. Dan agak lebih banyak dalam penilaian angkatan ini gitu ya, penilaian-penilaiannya agak lebih spesifik lagi penilaiannya. Kalau dulu kan secara global saja, tapi ada juga sih dengan yang tahun-tahun lalu hampir sama. Yang angkatan ini lebih mendalam lagi gitu penilaiannya. Ya mungkin Bu In cukup ya, mungkin udah banyak tadi di-share dalam PPT-nya. Saya mengikuti saja. Nanti mungkin besok Bapak Ibu sudah mulai bekerja ya, atau menyiapkan segala perangkatnya untuk PPL 1 ini. Agak lama juga kita ini sampai tanggal 26 September ya. Iya, 26 hari, Bu. Iya, hampir 2 minggu ini. 26 hari. Lumayan. Nah, Bapak Ibu mungkin pengen tahu tampilan di dosen ya. Mungkin hampir sama dengan tampilan di Ibu Hairunisa. Jadi kalau di kami itu seperti ini. Ada misalnya di pendahuluan. Nah, ini kontrak belajar tadi sudah diisi ya. Kalau kontrak belajar sudah di-upload, berarti Bapak Ibu sudah mulai bisa mengupload tugas-tugasnya. Kemudian ada bahan ajar. Nah, ini karena Bapak Ibu belum mengumpulkan, jadi nama-namanya belum keluar. Jadi upayakan sesuai dengan jadwal pada kontrak, sehingga ketika Bapak Ibu sudah mengupload, bisa segera saya dan Bu Hairunisa nilai. Kemudian nanti ada video pembelajaran, ini juga tinggal, kami pada prinsipnya itu tinggal menilai saja ya Bu Hairunisa. Jadi Iya, Bapak Ibu betul, Bu. lebih fokus bikin tugas-tugasnya gitu, upload gitu. Jangan sampai ditunda-tunda karena banyak sekali nanti ikutannya. Ada PTK dan lembar kerja, terus nanti ada review. Nah, review ini nanti harus dibuat dulu instruksi diskusinya. Tapi nanti akan kami buat sesuai dengan jadwal pada kontrak. Mudah-mudahan tidak ada remedial. Nah, ini. Jadi yang penting Bapak Ibu mengupload tugasnya, insya Allah kami nilai dengan nilai yang sesuai gitu ya, yang baik lah gitu. Tapi kalau terlalu minimalis juga gimana ya menilainya. Mudah-mudahan sih nggak ada remedial, karena kalau ada remedial berarti nanti ada tugas tambahan kan. Nah, ini contoh misalnya kalau buat remedialnya ini udah ditulis PPL 1 PBL. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Di laman space berapa kita Bu In? ya, 75, 70 KKM. Biasanya 70, tapi jangan 70 banget lah Bu. Iya. Jadi sesuaikan lah. 70 Iya. saya pikir 75 atau 76. Iya. Di atas 80.
Insya Allah kalau ini tepat waktu dan Iya. sesuai, ya pastilah kami juga, Bapak Ibu selama mengikuti 3 tahapan ini pasti melihat bahwa apa yang dinilai oleh dosen dan guru pamong itu yang terbaik gitu. Kami juga pada prinsipnya tidak ingin menyulitkan gitu, kami ingin Bapak Ibu semua bisa lulus gitu ya dengan nilai terbaik. Tapi jangan juga apa namanya terlalu memudahkan gitu ya. Semua dikerjakan dengan sepenuh hati. Ya yakin aja insya Allah, yakin pasti bisa melewati semua ini. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Saya Izin kembalikan ke bertanya, Pak Ibu dosen. Ketua. Ya, Izin bertanya dulu, Bu dosen. ya silakan Pak. Terima kasih. Untuk kegiatan besok berarti kita sudah mulai praktik pertama PBL ya? Iya betul Pak. Oh, betul. Jadi kan berarti ini di-upload untuk pengisian self assessment dan editing fotonya itu di hari ketiga, berarti di hari Sabtu. Iya, Kalau melihat jadwal. Libur. iya. Kita Oh, pakai gitu. libur nggak nih Bu Hairunisa? Siswanya libur. Hari Senin kan ke tanggal merah, Bu dosen. Iya. Tanggal merah ya? Sabtu Iya. dan Senin Selasa aja Bu, siswanya nggak ada sekalian saya libur. sekalian saya supervisi sama kepala sekolah hari Selasa. Iya. Jadi mulainya besok atau bagaimana? Kalau praktek bisa mulai besok, Bapak Ibu. Nanti setelah itu kan pas hari liburnya itu Bapak Ibu ada tambahan waktu buat edit-edit gitu. Jadi pas waktu hari kerjanya tinggal upload gitu. Cuman Boleh kalau di gitu, sekolah saya. kami masih Terus melaksanakan P5, Bu. untuk penguploadan Presentasi. fotonya, Bu dosen, Ya, di sini kan kalau saya buka LMS kan di bahan ajar itu kita hanya upload bahan ajar dan perangkat ya. iya. Di ini sih nggak ada upload ini Coba saya sambil share screen aja ya, biar kita bisa lihat bareng-bareng. Yang dikontrak ya, Pak ya? Ini. di LMS yang kita, Bu dosen, yang ada di mahasiswa. Oh, coba kalau Kan gitu itu, Bapak yang share. Kan tampilannya beda kalau yang di mahasiswa. coba mohon izin ya, saya Iya, share. silakan. Kok ini sih? Sudah tampil belum, Bu dosen? Sudah, Pak? Ini, Bu dosen, punten. Ya, Ini kan bahan ajar ya. ya. Kita upload di sini. Heeh. Ini misalkan temanya apa ya, PP. Ini perangkat ini ya. Tambahannya. Terus untuk ini penguploadan self assessment dan foto itu berarti di bagian Ini yang Video, coba yang video pembelajaran. nah, video pembelajaran. Nah, itu Di ada sini kali ya. upload Ini ya. foto dokumentasi itu paling bawah. Kayaknya Oh iya ini. jadiin PDF dulu ya. Iya. Digabung balik dengan self assessment-nya ya, Bu dosen ya. iya, Pak. Nah, terus untuk video jangan lupa dibuat di link YouTube ya. Oh gitu. Heeh, Video. heeh. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya akun YouTube, bikin dulu akun YouTube-nya, video pembelajarannya di-upload. Jadi yang ditaruh di sini hanya linknya. Nanti kami tinggal klik. Terus jangan lupa kalau bikin link YouTube, jangan di privat, tapi di situ kan ada pilihannya public gitu. Yang bisa dikomentari berarti ya. Ya kalau publik kami bisa nonton, tapi kalau Bapak linknya di privat, kami nggak bisa nonton Oke. videonya. Oke. Baik. Siap, Bu dosen, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Izin sebentar. Nanti sambil berjalan kita sambil ini kok, sambil sama-sama saling memahami ya Bu Hairunisa kira-kira. Karena ini juga ada tambahan-tambahan baru kan, self assessment tadi gitu. Nanti sambil berjalan nanti kita sambil saling mengingatkan. Oke, Kalau baik. Terima kasih Bu dosen dan Guru ya. Pamong. Ya, terus Mangga, nanti Ketua. kalau misalnya ada kurang file, terus nanti saya atau Bu Hairunisa mengingatkan, Bapak Ibu ini kurang file ini, Bapak Ibu jangan berkecil hati, lebih baik kami ingatkan supaya nilainya maksimal daripada nanti nilainya pas-pasan akhirnya remedial.
Gitu Baik, ya Bapak dengan Ibu. senang hati Bu dosen. Ya, Ini kan kita perlu bimbingan juga ini. ya. Ada lagi? Bu Herunisa ada tambahan? Ya, mungkin nanti Bapak Ibu nggak usah terlalu memikirkan, tapi dikerjakan aja semaksimal mungkin dan disiasati. Oh, ini libur. Ketika ini bisa Bapak Ibu berdiskusi dengan teman. Oh, ini hari libur bagaimana? Oh, editing atau bikin bahan ajar. Step by step masukkan diupload, mungkin yang sudah bisa, yang sudah ada diupload. Mungkin nanti kalau bagian editing yang agak susah itu video ya, video mungkin berulang-ulang supaya Iya. tidak kesalahan, supaya maksimal. Karena itu nanti yang YouTube yang publish itu yang orang kan bisa komentar ngelihat bagaimana bisa dinilai dengan maksimal. Jadi oh iya besok kan libur gitu kan, atau besok ada P5 gimana ya saya mau bikin videonya ya, nanti mungkin pelan-pelan lah Bapak Ibu bisa memperkirakan waktunya untuk mulai bekerja ya. Begitu aja ya Bapak Ibu, mungkin bisa disiasatin. Kadang ada di kelas lain ya Bu ini ya, ini dia udah mulai dari kemarin tuh sudah membuat foto-foto, udah mulai Iya. modul apa, jadi udah itu dia sudah tinggal upload, tinggal editing gitu. Iya betul Bu Herunisa, dicicil-cicil. Terus sebetulnya karena PPL ini kan bukan Bapak Ibu baru pertama kali melaksanakan, sudah ada senior-senior sebelumnya yang mengupload di YouTube. Kalau Bapak Ibu mau belajar, dibuka aja di YouTube-nya gitu ya, di search gitu tentang tema apa. Nanti dipelajari atau dicontoh gitu. Oh, editing yang bagus seperti ini. Oh, pembukaannya begini gitu. Jadi ya saya juga banyak belajar dari YouTube. Sekarang mah semua serba YouTube ya Bu Hairunisa. Kadang mau ngisi materi apa, kita buka YouTube dulu. Mau ceramah apa, kita buka YouTube dulu. Jadi memudahkan insya Allah. Pokoknya betul kata Bu Hairunisa, jangan dijadikan beban pikiran, dikerjakan, dicicil, insya Allah akan selesai pada waktunya. Amin. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Fuad untuk ditutup. Mungkin ditutup dengan doa oleh peserta biar lebih berkah. Terima kasih Ibu dosen atas pemaparannya. Sekilas menegaskan berarti Ibu kita sudah masuk besok hari kedua ya Bu ya, seperti itu. Namun mohon izin juga mungkin saling mengingatkan karena di situ tidak ada tanggalnya secara rinci, hanya harinya saja. Takutnya mungkin saya juga terlewat. Ini hari keberapanya. Mohon mungkin dari teman-teman juga saling mengingatkan untuk agenda setiap harinya seperti itu. Ada mungkin yang akan disampaikan sebelum kita tutup hari ini? Masih ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dipersilahkan kepada Bapak Ade Idotul Laili untuk memimpin doa hari ini. Mangga silahkan Pak Ade. Yang pakai peci aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan PPL ini diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وطهرنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسولنا أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي في مزيده يا ربنا لك الرحمة كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار
وسر الأسرار وترياك الأخيار من طيب باب الإحسان سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأطهار وصحبه الأحياء العالم الضالي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا رحمة كما ربيانا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا آمين. تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا آمين. تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب هب لي أولادنا من الصالحين والصالحات. رب Amin. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب تقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولقنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم Amin. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Idatul Laili yang telah membacakan doa. Mungkin sebelum ditutup, saya atas nama kelas ini memohon bimbingannya kepada Ibu, ya, pada Ibu dosen maupun Ibu guru pamong, karena bagaimanapun juga Ibu sudah gabung ke sini, ya otomatis menjadi orang tua kami di kelas ini, seperti itu. Jadi mohon doanya, mohon bimbingannya, mohon maaf jika nanti terjadi beberapa hal ketika nanti kami dalam pelaksanaan ini, insya Allah tidak menjadi hambatan yang berarti seperti itu. Mungkin itu saja Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mendadak tadi minta Zoom karena memang saya pun bingung. Ini banyak rekan-rekan yang bertanya seperti itu. Dan alhamdulillah tadi dari pihak kampus tadinya Pak Wahdi, ya, lalu diganti sama Ibu, itu tidak mengurangi proses kami dalam melakukan PPL ini. Dan sebelum ditutup, mohon izin Ibu, kita ambil layar dulu, ya, ambil share screen dulu untuk dokumentasi. Ya, latihan buat self yang tadi itu, self assessment, foto diri. Iya Ibu. Foto diri, selfie. Ya, siap ya. Oke, 1, 2. Oke. Bentar, kita L dulu, L untuk lulus ya Bu ya. Oke, siap. 1, 2. Baik, terima kasih Ibu untuk hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dan mohon doanya untuk rekan kita yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti kegiatan PPL ini untuk selanjutnya. Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.